Di saat laga berjalan begitu ketat dan kemudian ada tekanan yang menggila di Stadion JIS, satu kesalahan kecil dari Reza Arya Pratama langsung menjadi mimpi buruk bagi PSM Makassar. Back pass yang seharusnya aman berubah jadi petaka dan disitulah Persija Jakarta menunjukkan mental sebagai calon juara. Tekanan tanpa henti sejak menit awal, gol debut, blunder fatal dan satu sundulan yang menggetarkan JIS. Apakah ini menjadi momen kebangkitan Macan Kemayoran? Atau ini adalah runtuhnya mental Juku Eja? Karena satu hal yang pasti, laga ini berhasil dimenangkan oleh Persija Jakarta dengan skor 2-1. Seperti apa review match di pertandingan Persija versus PSM Makassar? Ikuti terus video Papatola TV sobatku. Jangan lupa untuk like, share, subscribe dan berikan komentar-komentar terbaik kalian. Kita mulai. Di pertandingan tadi kita melihat bagaimana Reza yang biasanya tampil begitu bagus, begitu tenang, kenapa malam ini bikin blunder ya. Blundernya membuat kekalahan bagi klubnya PSM Makassar. Blunder waktu ke Alano, untung dianulir. Blunder kedua Maxwell, gol, selesai ya. Jadi pertandingan di pekan ke-22 Super League yang berlangsung di Jakarta International Stadium menjadi malam yang dramatis bagi Persija Jakarta yang berhasil dengan sukses menaklukkan PSM Makassar. Jadi ini bukan sekedar 3 poin saja, tapi ini menjadi kemenangan taktik, kemenangan mental dan juga momentum yang berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Persija Jakarta. Sejak awal ya, kita melihat di babak pertama terjadi adu struktur dan transisi yang cepat. Bagaimana Marcio Souza, pelatih dari Persija Jakarta, memberikan tekanan pada pasukannya untuk segera sejak menit awal untuk tampil dominan dalam penguasaan bola dengan skema 4-3-3-4-3 ya, di mana build up dilakukan oleh Jordi Amat, Thales Lira, dan kemudian ada Maxwell dan Bruno Tubarao yang aktif naik membantu lebar permainan. Namun PSM sendiri dalam hal ini pelatih Thomas Trusa sebenarnya mereka tampil disiplin dalam blok 4-2-3-1 di mana kompak ya. Walaupun di babak pertama tadi menit 30 gol pertama lahir berawal dari umpan silang Alano dan disambut dengan tandukan tajam Aladin Ajaire. 1-0 untuk keunggulan Persija. Tapi PSM merespon dengan cepat, dengan baik dan dengan disiplin. Terbukti di menit 37 PSM membalas ya. Bobov memanfaatkan bola rebound dari tangkapan yang kurang sempurna dari Andritani dan itu menjadi skor penyeimbang sampai dengan berakhirnya babak pertama. Artinya secara peluang kedua kesebelasan bermain efektif. Nah di babak kedua intensitas tinggi yang dimainkan oleh Persija ini yang kemudian mampu menekan dan membuat PSM seperti kehilangan gaya, tidak seperti di babak pertama ya. Pressing yang tinggi yang diterapkan itu membuat ya dan memaksa lini belakang PSM melakukan build up cepat. Akhirnya walaupun di menit 49 sampai menit 55 Reza Arya ya tampil gemilang, beberapa kali penyelamatan, ada 3 kalau tidak salah itu yang menepis sundulan dari Jordi Amat. Kemudian Reza Arya menang duel lawan Gustavo dan juga Reza berhasil juga melakukan blok ya, tendangan dari Ajaire. Namun tekanan-tekanan itu bagaimanapun akhirnya menciptakan kepanikan. Dan akhirnya Reza yang harusnya tampil baik secara shot stopping ya, stop ya, secara menghentikan tendangan, tapi masalahnya ada pada distribusi bola ya. Bagaimana ia 2 kali salah dalam melakukan eksekusi back pass, kemudian blunder pertama menit 57 itu dianulir karena handball Gustavo. Kemudian blunder kedua yang fatal ya, sapuan bolanya back pass dari Yuran Fernandes disapu oleh Reza tidak sempurna dan bola dengan enak sekali menghampiri Maxwell dan dengan satu sundulan langsung Maxwell bisa mencetak gol. Nah kesalahan ini sebenarnya terjadi karena terlalu lama Reza untuk mengambil keputusan. Ditambah dengan tekanan tinggi ya, pressing yang dilakukan oleh Persija sejak babak kedua dimulai. Bagaimanapun
Reza pasti ada rasa kepanikan melihat tekanan yang begitu bertubi-tubi. Dan posisi badan Reza tidak siap saat menerima bola. Walaupun kita tahu bahwa di pertandingan ini tidak ada VAR ya karena alasan teknis. Tapi kedua tim memang sudah sepakat tetap memainkan pertandingan. Jadi tidak ada alasan dengan VAR ya. Dan blunder ini memang akhirnya mengubah arah pertandingan. Secara taktikal ya, Marcio Souza pelatih dari Persija itu memainkan skema 3-4-3 yang berubah menjadi 3-5-2 saat menyerang. Nah, kunci taktiknya ada pada wingback yang sangat agresif. Nah, kemudian kita melihat aksi-aksi overload ya di sisi kanan baik melalui Alano, melalui Maxwell, dan pressing setelah kehilangan bola dengan cepat ya melakukan counter pass press cepat. Nah, perubahan pentingnya adalah di saat masuknya juga Jean Mota di menit 85. Dia memberi kontrol bola tambahan untuk mengamankan keunggulan. Sementara itu PSM, Thomas Trusa dengan skema 4-2-3-1 yang defensif melakukan pendekatan double pivotnya yaitu Ananda dan Gladson. Ini menjaga jarak antar lini. Kemudian transisi cepat via Rizky Eka dan juga Bobov. Nah, mereka juga sebenarnya menunggu momen kesalahan dari Persija. Namun yang terjadi build up-nya terlalu berisiko. Back-nya ya terlalu sering memberi back pass ke kiper yang sedang dalam tekanan. Nah, Trusa terlambat untuk mengubah struktur pressing setelah unggul momentum di awal babak kedua. Itu dia jalannya pertandingan yang bisa Papa urai sobatku ya. Yang pasti di pertandingan ini Jean Mota menjalani debut yang manis, masuk menit 65 meski belum memberi assist ataupun gol, tapi dampaknya terlihat sirkulasi bola lebih tenang, kontrol temponya lebih stabil, kemudian kombinasi 1-2 sentuhan sudah cukup untuk melihat kualitas seorang Jean Mota. Dan debut ini menunjukkan Mota akan jadi pengatur ritme penting dalam laga-laga krusial ke depan. Di pertandingan ini kalau Papa lihat, pemain-pemain kunci ada pada Maxwell Souza, 1 gol kemenangan ya. Kemudian secara individu juga sangat aktif melakukan pressing. Posisinya selalu tepat saat second ball dan dia bisa membaca kesalahan Reza dengan sangat cepat. Ada juga Jordi Amat dan Thales Lira, duo yang sangat disiplin. Meskipun tidak ada Rizky Ridho malam hari ini, namun mereka mampu ya menjaga lini belakang Persija dengan sangat baik. Dan kemudian juga pemain kunci yang bagus malam ini adalah Aladin Ajarie ya. Gol debutnya membuka momentum dan pergerakan bolanya sangat-sangat cerdas. Dengan hasil pertandingan ini ya Persija naik ke peringkat kedua dengan 47 poin. Di atasnya ada Persib dengan 47 poin juga memang, tapi karena unggul head to head maka Persib tetap di atas dan Borneo ada di peringkat 3. Walaupun Persib dan Borneo belum bertanding ya, mereka baru bertanding di hari Minggu nanti. Nah, PSM dengan kekalahan ini tertahan tetap di peringkat 13 dengan 23 poin. Dan bagaimana kira-kira peluang Persija ke depan dengan momentum ini ya? Kalau Papa lihat Persija sudah masuk nih di jalur perebutan gelar ya, 3 besar. Dan kemudian mental bertanding mereka di JIS sangat kuat, terbukti JIS masih sangat angker. Kedalaman skuad mulai solid dan juga dengan hadirnya Jean Mota menambah kreativitas di lapangan tengah. Jadi secara kesimpulan ya, laga ini menunjukkan Persija menang karena tekanan kolektif yang punya mental yang kuat. Nah, PSM kalah karena detail kecil dan kesalahan individu. Jadi blunder kiper itu menjadi turning point dan taktik Marcio Souza memang lebih adaptif dibanding Thomas Trusa ya. Jadi ini bukan sekedar 2-1 saja, tapi ini bicara tentang mental juara. Oke sobat-sobatku, itu saja yang bisa Papa Tola sampaikan di review match ini. Kita kembali lagi nanti di video-video berikutnya. Jangan lupa kalian untuk like, share, subscribe, dan berikan komentar terbaik sobat. Sampai jumpa.